Halo semuanya, coba bayangin, Anda udah kerja keras banget, ngumpulin data, bersih-bersih data, bahkan sampai berhasil bikin model machine learning yang canggih. Tapi, tunggu dulu, ternyata pekerjaan Anda belum selesai. Justru, hari ini kita akan bahas langkah terakhir yang paling krusial, yang jadi penentu apakah proyek Anda bakal sukses besar atau cuma jadi pajangan di laptop. Oke, kita mulai dari sebuah masalah yang umum banget. Sebuah titik di mana banyak sekali proyek data yang hebat justru gagal total. Ini yang kita sebut jebakan laptop. Lihat deh angka ini, 87%. Cukup bikin kaget kan? Ini adalah realitas yang sering banget terjadi di dunia data, persentase proyek data science yang nggak pernah benar-benar dipakai di dunia nyata. Betul sekali, 87% proyek itu nggak pernah sampai ke tahap produksi. Mereka semua terjebak selamanya cuma tersimpan di dalam laptop si data scientist. Nah, inilah yang disebut jebakan laptop. Modelnya udah kuat, akurasinya tinggi, tapi pada akhirnya ya nggak ada nilainya sama sekali karena nggak pernah dipakai siapa-siapa. Terus gimana caranya kita bisa lolos dari jebakan ini? Jawabannya cuma satu kata kok, deployment. Atau kalau kita Indonesia kan, ya penerapan. Inilah kunci buat ngebuka semua potensi hebat dari model yang udah susah payah Anda bangun. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Apa sih sebenarnya arti dari deployment itu? Anggap aja ini adalah proses buat ngubah model Anda dari sekedar kode di laptop jadi sesuatu yang beneran bisa dipakai sama orang lain. Biar gampang, bayangin Anda baru aja selesai ngerakit mesin Ferrari. Wah, mesinnya bertenaga banget, super cepat, dibuat dengan sempurna. Tapi kalau mesinnya cuma ditaruh gitu aja di lantai garasi, buat apa? Anda kan nggak bisa nyetir mesin. Nah, model machine learning Anda itu persis kayak mesin Ferrari tadi. Tanpa mobil buat nampung dia, yang nggak ada gunanya sama sekali. Dan ya, inilah inti dari deployment. Ini adalah proses kita memasukkan mesin, model Anda, ke dalam sebuah mobil, aplikasi, supaya si pengemudi, pengguna, bisa beneran memakainya. Jadi, deployment itu jembatan yang menghubungkan kehebatan model Anda dengan dunia nyata. Pertanyaan teknisnya sekarang, gimana caranya kita nyambungin si mesin ke mobil ini? Gimana caranya sebuah aplikasi bisa ngobrol sama model kita? Jawabannya adalah lewat sesuatu yang namanya API atau Application Programming Interface. Tenang, jangan pusing dulu sama istilah teknisnya, karena cara kerjanya sebenarnya gampang banget dipahami. Kita pakai analogi lain deh buat ngejelasinnya. Anggap aja API itu kayak pelayan di restoran. Anda sebagai pengguna kan datang dan kasih pesanan. Nah, si pelayan ini adalah API-nya yang bawa pesanan Anda ke dapur. Dapur itu adalah model kita. Dia yang nyiapin makanannya atau dalam kasus kita, sebuah prediksi. Kalau udah selesai, si pelayan, API, bakal anterin lagi makanannya, prediksinya, ke meja Anda. Simpel banget kan? Tanpa si pelayan ini, Anda nggak bakal bisa komunikasi sama dapur. Oke, jadi model kita sekarang udah berhasil di-deploy, udah bisa dipakai. Berarti kerjaan selesai dong. Eits, tunggu dulu. Ternyata belum. Pekerjaan kita nggak berhenti di sini. Justru ada tantangan baru yang muncul, karena dunia di sekitar kita itu berubah terus. Nah, tantangan ini namanya model drift. Gampangnya gini, ini adalah proses di mana performa model kita makin lama makin jelek. Kenapa bisa begitu? Ya, karena dunia nyata udah berubah. Udah nggak sama lagi kayak pas data latihnya dulu dibuat. Jadi bisa dibilang model kita bisa basi atau kadaluarsa. Kita lihat contoh yang paling gampang deh. Bayangin Anda bikin model di tahun 2019 buat prediksi pola perjalanan atau travel. Waktu itu modelnya jalan sempurna. Terus datanglah tahun 2020. Pandemi COVID-19 mengubah semuanya. Tiba-tiba semua orang berhenti bepergian. Nah, model yang Anda buat di 2019 tadi, sekarang jadi nggak berguna sama sekali karena pola data yang dia pelajari udah nggak valid lagi. Itulah model drift di dunia nyata. Jadi, poin pentingnya adalah model itu butuh dirawat, nggak bisa ditinggal gitu aja. Solusinya, ya kita harus terus-terusan pantau performanya. Terus, secara berkala, kita latih ulang modelnya pakai data baru yang lebih relevan. Anggap aja kayak nge-update software di HP Anda, biar semuanya tetap jalan lancar dan nggak ketinggalan zaman. Oke, dari tadi kita udah ngomongin proses teknisnya ya. Sekarang kita geser sedikit yuk, kita lihat dari sisi manusianya. Siapa aja sih orang-orang yang ada di balik semua proses ini? Setelah dengerin semua ini, mungkin Anda jadi nanya ke diri sendiri, dari semua ini, kira-kira posisi saya di mana ya?
Nah, ini pertanyaan yang bagus banget, dan ayo kita coba cari tahu jawabannya. Mari kita bandingkan 3 peran utama di dunia data. Pertama ada data analis, kita sebut aja dia sang sejarawan. Fokusnya adalah menjawab pertanyaan, apa yang udah terjadi, pakai alat bantu kayak SQL. Terus ada data scientist, sang peramal, yang tugasnya mencoba memprediksi apa yang akan terjadi, pakai Python dan machine learning. Nah, terakhir ada data engineer, si tukang pipa. Mereka lah yang mastiin semua aliran data lancar, yang bangun infrastrukturnya, biar 2 peran lainnya bisa kerja dengan baik. Pada akhirnya, penting banget buat kita ingat kalau data science itu bukan sebuah tujuan akhir. Ini adalah sebuah perjalanan untuk belajar terus-menerus. Dunia data itu geraknya cepat banget, dan rasa ingin tahu adalah skill paling penting yang bisa Anda miliki. Jadi, setelah kita lihat semuanya, pertanyaan terakhir ini buat Anda. Analis, saintis, atau engineer, perjalanan mana yang akan Anda mulai?